Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai, sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur pada hari ini, Jumat 26 Mei 2023, di hari ke-8 Novena Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menyampaikan sesuatu yang menarik sebagai permenungan kita sore hari ini. Melalui pertanyaannya yang ketiga kali kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Tentu bukan tanpa maksud. Yesus yang Maha Tahu segala perkara dalam hidup, seperti yang Petrus akui, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu." Yesus tentu hendak menyampaikan sebuah pesan yang Petrus akan ingat sepanjang hidupnya. 3 kali Yesus bertanya hal yang sama kepada Petrus, bukan berarti Yesus tahu bahwa Petrus akan menjadi murid yang sempurna dalam perjalanan imannya. Melainkan Yesus mau Petrus senantiasa ingat akan jawabannya, akan kasihnya kepada Yesus, sehingga Petrus sebagai murid yang mendapat julukan batu karang, murid yang keras, spontan, emosional, dapat luluh dan selalu belajar dari setiap kesalahannya, serta bangkit untuk memperbaiki kesalahannya dan meneruskan tugasnya sebagai gembala, sebagai satu-satunya murid yang Yesus percayakan untuk menggembalakan umatnya. Seperti yang kita ketahui dalam sejumlah bacaan kitab suci, khususnya dalam Injil dan Kisah Para Rasul, kita membaca bagaimana Petrus tidak mentaati Yesus dan pergi meninggalkan Yesus.
Namun Petrus senantiasa ingat dan dibimbing oleh kasihnya akan Yesus Anak Allah. Kasih inilah yang memampukan dia untuk bangkit setiap kali ia jatuh, hingga tergenapilah nubuat Yesus akan Petrus. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Petrus wafat disalib secara terbalik di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hal serupa sebetulnya juga seringkali terjadi dalam perjalanan hidup kita, dalam tumbuh kembang iman kita. Kita yang melalui baptisan dan ekaristi senantiasa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, namun juga senantiasa jatuh dalam dosa dan pelanggaran. Namun Allah yang adalah kasih tidak pernah berhenti menyertai kita, menghadirkan kasih-Nya dalam hidup kita. Oleh karena kita percaya akan Kristus Yesus Juru Selamat kita, oleh karena kita mengasihi Yesus dan mentaati firman-Nya, kasih inilah yang memampukan kita untuk senantiasa tumbuh dalam iman akan Kristus Yesus Tuhan kita. Dia yang Maha Tahu sudah lebih dulu mengenal kita dan masa depan kita. Dia yang telah lebih dulu mengasihi kita dan memuliakan kita, akan senantiasa mengangkat kita setiap kita jatuh, akan senantiasa menuntun kita pulang kembali dalam terang kasih-Nya setiap kali kita tersesat. Itulah cinta sejati yang adalah anugerah Allah dalam hidup kita melalui karya penebusan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bayangkanlah kesungguhan kasih Allah yang telah menganugerahkan putranya yang tunggal kepada kita. Bagaimana kita berani menghidupi Kristus dalam diri kita melalui pikiran, sikap, dan tindakan kita dalam mengikuti teladan hidup-Nya. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, ajarlah kami untuk berani meneruskan cita-cita dan perjuangan putra-Mu, membagikan kasih dan kehidupan bagi sesama dan dunia, sehingga semakin banyak orang boleh melihat diri-Mu yang hidup dalam diri kami. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita ikuti teladan hidup Kristus agar Kristus sungguh hidup dan menghidupkan diri kita. Tuhan memberkati.